Oke guys, balik lagi dengan TPB Santuy. Kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya, yaitu mengenai kemaknetan. Jadi, di video-video yang sebelum-sebelumnya itu kita banyak belajar mengenai listrik ya. Tentang gaya listrik, ada medan listrik, bahkan ada rangkaian listrik gitu. Nah, yang di kali ini kita masuk ke temannya listrik, yaitu magnet. Karena mereka nanti akan berkaitan sebenarnya. Kita bahas magnet, lebih detailnya mengenai gaya magnet. Jadi ceritanya tuh begini, pada objek-objek yang tertentu, kalau dia dikenai medan magnet, maka objek tersebut itu akan memperoleh gaya magnet. Itu yang disebut dengan gaya Lorentz. Jadi di video ini kita akan melihat nih, objek apa aja yang kena gaya magnet, lalu bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk medan magnetnya sendiri itu sudah diberikan. Kalau untuk bagaimana cara mencari medan magnet yang dihasilkan itu nanti di bab berikutnya. Kita sekarang bahas efek dari medan magnetnya saja. Oke, objek yang pertama itu adalah kawat atau konduktor yang berarus. Misalnya seperti ini nih, ini yang paling gampang. Kita punya kawat yang lurus dengan panjang L, dia lagi dialiri arus nih, arus I. Ya, yang warna merah ke arah sana. Dan ada medan magnet B, ya simbolnya B, itu arahnya masuk ke dalam. Oke, ini diingatkan lagi ya. Jadi ini pernah dibahas di vektor. Kalau ada simbol silang seperti ini, cross, itu artinya adalah medannya masuk ke dalam layar. Ya, masuk ke dalam layar gitu. Sedangkan kalau simbol yang satu lagi, itu simbol titik, dot, itu artinya vektornya itu keluar dari layar. Jadi ke arah muka kita. Oke, jadi itu cara menggambarkan vektor di dalam kertas nih, yang 2 dimensi. Belakang vektor 3 dimensi. Oke, jadi dengan konfigurasi seperti ini, jadi dialiri arus dan ada medan magnet, maka nanti si kawat ini akan mendapat gaya Lorentz. Gaya magnet yang warna hijau ini arahnya ke sini ya, F gitu, kita sebutnya F. Bagaimana cara mencarinya, rumusnya bagaimana, itu nanti seperti ini. Nah, ini dia. F gaya Lorentz sama dengan IL cross B. Jadi sebenarnya ini vektor ya. Karena gaya kan vektor, medan magnet vektor. Ini vektor L itu adalah arah si arus. Oke. Nah, ini apa? Ini cross product ya, IL cross B. Cross product. Cara menghitungnya sebenarnya udah pernah dijelaskan ya, cara menghitung cross product di video vektor. Nanti bisa dicek lagi untuk ingat-ingat mungkin. Nah, ini sebenarnya kalau kita ingin mencari besarnya itu bisa pakai rumus ini saja. Jadi tinggal pakai F sama dengan ILB sin theta. Itu kalau mau cari besarnya. Dengan sin theta, theta itu apa? Theta adalah sudut antara si arus dan medan magnetnya. Dalam hal ini berarti gimana arusnya ke sana, B-nya ke dalam layar, sudut mereka 90 derajat ya, mereka saling tegak lurus. Nah, sekarang gimana cara cari tahunya nih? I-nya ke sana, B-nya ke dalam, F-nya kok bisa ke sini? Nah, itu dari cross product. Dan itu bisa kita cari arahnya itu dengan menggunakan aturan tangan kanan. Itu aturannya tuh begini untuk cross productnya. Jadi nanti jempol nunjukin arah arus, pakai tangan kanan ya. Jempol nunjukin arah arus, 4 jari kita sisanya itu nunjukin si medan magnet. Arah telapak tangan kita itu nunjukin gaya Lorentz-nya. Sebenarnya ada banyak sih versi dari aturan tangan kanan, tapi itu kira-kira yang paling gampang. Nah, jadi gini, cara mempraktekannya nih ya. Yang pertama-tama itu lihat ada arus listrik ke arah kiri atas itu pakai jempol. Tangan kanan jempol ke sana. Terus B-nya itu masuk ke dalam kan ya. Ke dalam layar itu 4 jari. 4 jari sisanya nih tangan kanan kita, 4 jari sisanya masuk ke dalam layar. Kira-kira kayak gini, semoga kelihatan ya. Jempol kiri atas, 4 jari ke dalam. Telapak tangan kita, lihat telapak tangan kita sesuai dengan arah gayanya. Yaitu ke sini nih. Oke. Jadi ke kiri bawah, itu gaya Lorentz-nya. Oke, jadi itu tadi tentang teorinya ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke contoh soal yang simple. Oke, ini dia. Jadi kita punya kawat konduktor. Dia punya massa sekian nih, 10 gram. Panjangnya L, 20 cm. Dari arus listrik 0,1 ampere ya. Ke arah kanan ini ya. Dan dalam kondisi setimbang di udara. Seperti pada gambar. Jadi maksudnya setimbang di sini adalah ini ngambang. Si kawat ini ngambang, nggak jatuh. Dia melayang di udara. Kok bisa gitu ya? Kita lihat nih. Harusnya kan ada percepatan gravitasi, berarti harusnya dia jatuh ke bawah dong. Ada G berat, ada mg. Tapi kok bisa melayang? Kita lihat di sini. Tentukan besar dan arah medan magnet yang diperlukan agar terjadi kondisi ini. Oh, artinya gini.
Memang harusnya dia jatuh ke bawah, tapi kita bikin tetap stabil dengan cara dikasih medan magnet sehingga ada gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Oke, jadi kalau digambarkan ya, kan ada gaya berat ya, ada gaya gravitasi nih. Harusnya sih ini kawatnya ke bawah jatuh, tapi ditahan, ada gaya lain ke atas, yaitu gaya Lorentz. Sebutlah Fm gitu ya, gaya magnet maksudnya, F magnet. Nah, berarti harus setimbang dong ya, antara Fm sama Mg itu harus sama. Jadi F magnet harus sama dengan Mg. Yang dalam hal ini, berarti langsung aja cari besarnya ya, ILB sin theta sama dengan Mg. Oke, pertama-tama cari dulu dong arah B-nya kemana, supaya kita bisa tahu sin theta-nya. Nah, oke. Ini pakai tulang tangan kanan, seperti ini. Ini sekarang kebalikan aja nih. Kita punya jempol ke kanan sesuai arah arus ya. Jempol kita ke kanan. Gini. Terus ada gaya magnet, kita tahu arahnya kemana? Ke atas. Berarti arah telapak tangan harus ke atas. Nah, kira-kira kayak gini ya. Jempol kita ke kanan, harus ke kanan, sedangkan telapak tangan harus ke atas. Kayak gini ya. Udah sesuai ya, berarti sama gambarnya. Berarti 4 jari kita mau nggak mau harus ngapain? Harus menuju ke layar. Oke, 4 jari kita mau nggak mau harus menuju ke layar. Berarti itu adalah arah medan magnetnya, itu arah B-nya. B-nya harus masuk ke dalam layar. Siap, jadi dengan demikian, arah B-nya itu harus ke dalam ya, menuju si layar ini. Jadi silang. Oke, berarti sinetanya gampang. Arus ke kanan, B ke dalam itu tegak lurus mereka, 90 derajat. Oke, berarti langsung gini aja ya, karena sin 90 itu 1, langsung ILB sama dengan MG. Yang kita cari B-nya kan, tinggal pindah ruas aja dong. Nah, jadi gini ya. Kita L-nya kita ganti simbol ya, takut ketukar sama I, mirip-mirip soalnya. Nah, gini lebih baik, oke. Jadi B-nya MG per IL, gampang banget. Tinggal kita masukin angka-angkanya berarti ya, kan udah ada semua. Maka nanti kita akan peroleh 5 Tesla. Ini ya, ini adalah jawabannya. Besar medan magnetnya 5 Tesla dan arahnya ke dalam menuju si layar. Itu jadi cara perhitungannya. Nah, rumus ini dipakai itu dalam kasus B-nya homogen atau seragam. Maksudnya adalah B-nya itu bukan fungsi jarak. Di mana-mana sama. Jadi di kawat bagian sini, bagian sini, bagian sini, ini B-nya sama semua nilainya. Nah, kalau nggak seragam gimana? Nah, jika medannya tidak homogen ya, beda-beda di tiap titik, atau kawatnya melengkung. Meskipun B-nya homogen tapi kawatnya melengkung, itu nanti harus pakai integral, nyari gaya Lorentz-nya. Nah, itu contoh soalnya udah pernah dibahas di forum set terkait. Bisa dicek tuh linknya ya, nanti buat mungkin belajar di sana juga. Oke, ini adalah objek pertama ya, kawat berarus. Satu objek lagi yang kita akan bahas, yaitu ini. Ini kena gaya magnet juga nih, yaitu partikel bermuatan bergerak. Jadi harus bermuatan dan harus bergerak. Kayak gini nih maksudnya nih ya. Kita punya muatan listrik Q, itu dia gerak dengan kecepatan V. Oke, yang merah ini. Lalu ada medan magnet yang arahnya ke dalam ya, silang gini nih. Nanti di kasus ini akan ada gaya Lorentz. Jadi si partikel akan terkena gaya, arahnya ke sini. Dan karena muatan itu bisa plus bisa minus kan. Jadi ada dua kasus, bisa Q-nya positif kayak gini atau minus Q. Nanti gayanya akan kebalik arahnya dari yang positif. Rumusnya sama-sama pakai cross product, yaitu seperti ini. Ini dia, F sama dengan Q V cross B. Oke, jadi cross product lagi. Vektornya ada kecepatan dan medan magnet. Kalau mau cari besarnya, berarti nanti F sama dengan Q V B sin theta. Dengan theta itu adalah sudut antara kecepatan V dengan medan B. Jadi mirip-mirip ya sama kayak yang kawat. Bedanya ini arusnya diganti sama kecepatan gitu. Nah, ini pun nanti cara mencari arahnya bisa menggunakan aturan tangan kanan. Tetap sama nih. Telapak tangan nunjukin gaya, 4 jari nunjukin medan magnet, tapi jempolnya sekarang nunjukin kecepatan. Nanti itu dapat gaya untuk partikel yang positif muatannya. Kalau yang negatif tinggal dibalik aja nanti arahnya. Itu nanti seperti ini nih, kita contohkan ya. Oke, kita untuk partikel bermuatan, tadi jempol pakai kecepatan ya. Arah kecepatan sama dengan arah jempol. Ke kanan atas nih, kita coba dulu yang kiri yang positif ya. Kanan atas, lalu B-nya ke dalam. Itu 4 jari sisanya ke dalam.
layar, gini berarti semoga kelihatan. Telapak tangan kita sesuai ya, ke kiri atas. Nih, kalau dilihat, ini telapak tangan kita itu ada sesuai. Oke, itu untuk yang positifnya. Kalau yang negatifnya tinggal dibalik aja. Tadi biasa aturan tangan kanan lagi, jempol kanan atas, B-nya masuk ke dalam layar. Ketemu telapak tangan arahnya ke sana, kiri atas. Tapi karena negatif dibalik. Jadi ke kanan bawah. Oke, jadi itu tadi cara mencari arahnya pakai aturan tangan kanan. Oke, terakhir kita coba masuk ke soalnya nih. Oke, ini dia. Jadi kita punya partikel elektron melaju dengan kecepatan sekian V melewati pelat sejajar. Seperti pada gambar ini nih. Pelatnya itu di bawahnya positif, di atasnya negatif. Oke, dan kita tahu medan yang dihasilkan oleh pelat sejajar, asumsinya tak hingga luasnya itu dia akan seragam ya. Medan listriknya sebesar 1000 Newton per Coulomb. Agar elektron itu bisa gerak lurus di antara pelat ini, cari medan magnet yang harus diarahkan pada sistem ini. Jadi ini maksudnya tuh begini. Kita tahu medan listrik pada pelat sejajar itu arahnya dari plus ke minus. Jadi kayak gini ya, ini medan listrik E, maka dia akan dapat gaya Coulomb ya, gaya listrik. Kalau muatan negatif itu akan berlawanan sama medan. Jadi medannya ke atas, ini akan dapat gaya listrik ke bawah. Kita sebut Fe ya, F elektrik, F listrik gitu. Berarti harusnya si elektron akan gerak ke bawah ya. Tapi di sini maunya gerak lurus, nggak mau belok dia. Gimana caranya tuh? Berarti harus ada gaya ke atas dong. Harus ada gaya menyeimbangkan arahnya ke atas. Siapa itu? Gaya magnet. Makanya diperkenalkan medan magnet. Jadi ada Fm. Nah, kedua ini harus setimbang. Supaya bisa gerak lurus nih si elektronnya. Gitu, jadi ini kolaborasi gaya listrik dan gaya magnet. Arahnya kemana? Berarti medan magnetnya. Oke, ini pakai aturan tangan kanan lagi ya. Untuk mencari B-nya. Oke, kita lihat lagi. Ini jempolnya ke arah kanan sesuai dengan arah kecepatan. Lalu kita pengen gaya magnet itu ke atas. Telapak tangan kan ya, berarti telapak tangannya harus ke arah atas gini nih. Nah, jadi kita paksa jempol ke kanan, telapak tangan ke atas. Mau nggak mau, 4 jari kita harus mengarah kemana? 4 jari harus mengarah ke dalam si layar. Itu adalah B-nya. Tapi ini negatif, ya, ini elektron. Karena itu dibalik. Yang tadinya harusnya ke dalam layar, jadinya keluar layar. Jadi gini nih ya. Mohon maaf susah ininya. Ya kira-kira keluar layar lah ya. Kebayang ya. Sip, dengan demikian berarti B-nya harus keluar ya, keluar dari kertas, keluar bidang. Supaya nanti tercipta gaya magnet ke atas. Oke, kalau tinggal samain. Ini harus sama mereka. Jadi F magnet harus sama dengan Fe. Dan kalau dipecah, jadi gini ya. E dikali V kali B. Sin tetanya 1 karena mereka tegak lurus V dan B-nya. Sama dengan gaya listrik E kecil kali E besar. Oke, ini cukup mudah, tinggal coret-coret. Nanti kita akan dapat hasil ini ya. B medan magnetnya sama dengan E per V. Dan udah tahu semua kan? E dan V-nya tinggal dimasukin. Kita akan dapat medan magnetnya tuh sebesar ini. 2,5 kali 10⁻³ Tesla. Gitu jadi. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan mengenai gaya Lorentz. Semoga ini semua membantu untuk pemahaman kalian. Yang penting latihan untuk bisa pakai aturan tangan kanan ya. Itu akan sangat membantu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.